Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haruna Laina dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul pengaruh budaya K-pop di budaya Indonesia di mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Fauzia. Masuk ke pendahuluan yang pertama, masyarakat milenial adalah kelompok generasi yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Mereka merupakan generasi yang tumbuh dengan berbagai perubahan teknologi yang pesat dan terus berubah sebagai generasi yang baru. Memasuki dunia kerja dan kehidupan dewasa, masyarakat milenial memiliki ciri-ciri dan pengalaman yang unik. Masyarakat milenial seringkali diidentikan dengan adanya pergeseran nilai-nilai dan pola pikir yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, serta memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal pekerjaan, gaya hidup, dan hubungan sosial. Kehadiran teknologi dan media sosial juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat milenial. Jadi dari sedikit penampilan ini menjelaskan tentang bahwa perubahan dari masyarakat milenial itu dengan terfaktor oleh teknologi yang bisa mengubah kebiasaan serta perilaku dari sifat masyarakat itu sendiri, entah individu ataupun berkelompok. Yang selanjutnya, pengaruh budaya K-pop di Indonesia. K-pop singkatan dari Korean Pop adalah genre musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Sejak beberapa tahun terakhir, K-pop telah mendapat popularitas yang luar biasa di seluruh dunia dan menjadi fenomena global. Musik K-pop mencakup berbagai gaya musik seperti pop, hip hop, R&B, dan elektronik yang sering dikemas dengan tarian yang energik dan penampilan panggung yang spektakuler. Sejarah K-pop dapat ditelusuri kembali ke tahun 1990-an, ketika industri hiburan Korea Selatan mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Grup musik pertama yang populer dan industri pop adalah Showtaji dan Boys yang memperkenalkan elemen musik dan tarian baru yang berbeda dari tren musik yang ada pada saat itu. Suksesan mereka membuka jalan bagi generasi baru dan grup musik K-pop. Nah, bisa diketahui bahwa K-pop ini memiliki sejarah yang dimana kita bisa tahu intinya ingin meraih sebuah kesuksesan di dunia musik ataupun hiburan ataupun perfilman karena yang ingin memiliki daya tarik yang lebih banyak dari para antusias penggemar-penggemarnya. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya K-pop yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, mungkin pengaruh oleh globalisasi, yang dimana globalisasi ini sangat memberikan banyak dampak dari segi perubahan teknologi dan kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari sudah banyak masuk ke Indonesia. Jadi, yang namanya budaya asing ini wajar saja bila mengikuti karena adanya faktor dari globalisasi. Yang kedua, identifikasi dan imitasi. Dan yang ketiga, media dan teknologi. Media dan teknologi ini sudah sangat lumrah kita temui, yang dimana banyak media sebagai pesan dan juga teknologi sebagai alatnya untuk menyampaikan semua media tersebut. Jadi banyaknya budaya-budaya asing yang orang Indonesia ketahui walaupun tidak melihat langsung karena adanya teknologi, semua orang bisa mengetahui asal muasalnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada industri hiburan. Nah, industri hiburan di budaya budaya K-pop ini banyak masuk ke Indonesia, entah itu dari tontonan ataupun dari musik ataupun dari film-film pendek sudah banyak berkecimpung di Indonesia. Dan terakhir yaitu interaksi budaya. Hal ini sangat mungkin bisa dibilang 50-50 karena banyaknya budaya Indonesia yang masuk ke budaya Korea yang masuk ke Indonesia sehingga membuat menggoyah akan keyakinan dari masyarakat Indonesia untuk mempertahankan budaya Indonesia. Selanjutnya ada dampak budaya K-pop di Indonesia. Yang pertama di musik. Nah, kita bisa lihat di sini K-pop ini mungkin bisa menjadi saingan berat bagi musik-musik Indonesia karena banyak musisi-musisi Indonesia yang mungkin bisa dibilang lebih banyak penggemarnya daripada musik-musik K-pop. Karena suatu momentum ada konser Korea itu konser Blackpink di GBK itu sangat antusias sekali, bisa dilihat pada waktu itu banyak penggemar Indonesia hingga ribuan, puluhan ribu
orang-orang berbondong-bondong ingin menonton walaupun harga tiketnya 1 jutaan. Mungkin memang karena faktor dari apa kecantikan dari orang-orang yang di dalam grupnya bisa membuat antusias masyarakat Indonesia ingin menonton, ataupun memang karena kesenangan pribadi atau ya ingin memenuhi keinginannya pribadi. Yang kedua itu mode dan gaya hidup. Mode dan gaya hidup ini sering dijumpai mungkin dari spek-spek anak-anak Gen Z yang sudah banyak mengikuti tren-tren Korea, entah dari model rambut ataupun fashion-fashion harian sudah diikuti di era-era sekarang. Yang ketiga itu ada dance cover dan komunitas penggemar. Nah, dance cover ini sebenarnya sudah banyak kita jumpai. Contohnya kalau kita melihat di FYP TikTok banyak perempuan yang lebih dominan atau menarik cover-cover dance ala Korea. Namun berkurangnya rasa citra wanita-wanita di Indonesia ingin mengcover tarian-tarian budaya sendiri. Mungkin karena dari fashion yang keren juga yang mencolok. Jadi rasa keinginan mengcover dance luar juga dibilang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu perubahan sosial yang terjadi. Dan perubahan sosial ini tuh terjadi ada dua faktor, itu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positifnya, pengenalan budaya Korea. Nah, pengenalan budaya Korea ini sebenarnya tergantung bagaimana kita menanggapinya. Masih banyak orang yang ingin belajar tentang budaya Korea, entah belajar bahasa ataupun budayanya, ataupun emang keanekaragaman, itu bisa dibilang sangat positif. Dan kembali lagi kepada diri kita, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita untungkan dari budaya Korea tersebut. Yang kedua itu peningkatan industri hiburan. Nah, sebenarnya industri hiburan ini juga sangat menguntungkan bagi Indonesia karena apa, banyak artis-artis Korea yang sudah mendukung industri-industri Indonesia seperti melakukan kolaborasi, iklan sehingga menaikkan harga jual tinggi dan serta juga menjadi brand-brand ambassador dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, inspirasi fashion. Nah, inspirasi fashion ini mungkin bisa dibilang sebagai ide juga buat anak-anak Gen Z sekarang, milenial juga, bahwa ingin berubah sebuah perubahan fashion yang awalnya mungkin biasa aja atau jadul, jadi ingin merasakan apa sih fashion-fashion orang Korea di sana. Tapi bisa saya bilang ini masih 50-50 karena takutkan inspirasi fashion ini berlebih sehingga brand-brand lokal di Indonesia juga bisa terkalahkan dengan brand-brand luar. Selanjutnya itu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu ada standar kecantikan yang tidak realistis. Mungkin ini lebih kecenderungan kepada wanita karena banyak wanita-wanita Indonesia yang mencontoh, punya keinginan lebih, ingin memiliki kecantikan yang sama seperti artis-artis Korea di luar sana. Jadi sebenarnya kembali lagi sih dari kemauannya, atau memang ternyata kemauannya seperti itu dan mereka nyaman seperti itu, sebenarnya tidak masalah. Tapi yang di notabene masalahnya yaitu apa, mengurangi rasa percaya diri dari setiap diri masing-masing, bahwa kurang menerima bersyukurnya apa yang telah diberi. Jadi masih ingin memaksa merubah supaya hasilnya lebih maksimal. Entah tujuannya untuk diri sendiri ataupun menunjukkan ke orang lain. Yang kedua yaitu konsumerisme dan berlebihan. Konsumerisme ini mungkin kita bisa kita lihat seperti orang-orang suka beli merchandise kayak dari artis Korea, seperti kayak beli foto-fotonya, album-albumnya, segala macam. Itu banyak sekali warga Indonesia, penggemar-penggemar yang ada di Indonesia mengoleksinya. Wah, entah untuk tujuannya apa, walaupun mungkin menurut para penggemar banyak keuntungannya, ya walaupun memang bisa dilihat dari harga budgetnya yang lumayan besar. Dan yang ketiga yaitu pergeseran prioritas pendidikan. Mungkin bisa membuat para anak-anak remaja penggemar malas sekolah juga, karena kebiasaannya sebenarnya bukan malas sekolah, mungkin lebih ke malas belajar. Jadi lebih suka menonton film, dengarkan musik Korea, karena keasikan itu hingga lupa pendidikannya. Selanjutnya itu pergeseran budaya. Yang pertama ada gaya berpakaian. Nah, yang kita bisa lihat di foto ini, gaya berpakaian ala Korea. Nah, pakaian ini
mungkin di zaman sekarang di tahun 2023 ini sudah banyak sekali dijumpai oleh wanita-wanita Indonesia. Mungkin karena bisa dibilang ingin memiripi ataupun memang ada keinginan bahwa ya mungkin memang sudah terlihat sih dari fotonya aja, style seperti ini bisa mempercantik dan memperpendek diri. Jadi banyak wanita-wanita Indonesia yang mengikuti. Yang kedua itu bahasa dan slang. Nah, bahasa dan slang ini mungkin kembali lagi sih ke minat tadi dari ingin menambah ilmu pengetahuan itu sebagai apa dan sebagaimana. Kembali lagi apa yang ingin dibutuhkan. Yang ketiga itu kuliner dan gaya hidupnya. Kita bisa lihat dari foto ini kuliner makanan-makanan ala Korean food ini sebenarnya sudah banyak sekali dijumpai di pasar-pasar Indonesia. Jujur ini sangat menjadi pesaing UMKM di Indonesia karena banyaknya kurang minatnya masyarakat Indonesia dengan makanan lokal sendiri. Jadi lebih memilih makanan Korean food, entah mungkin dari rasa ataupun memang karena apa yang dia gemari makanannya seperti itu. Nah, jadi banyak masyarakat Indonesia yang ingin memakan Korean food. Dan ini menjadi PR untuk kita sebagai pelaku UMKM karena pesaingnya makanan-makanan asing lebih banyak. Selanjutnya itu solusi pengaruh budaya K-pop. Yang pertama, kita harus mendorong pendidikan kesadaran budaya untuk membantu orang memahami bahwa setiap budaya memiliki keunikannya sendiri. Memasukkan kurikulum yang memperkenalkan berbagai aspek budaya global, termasuk Korea Selatan, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Pengembangan kreativitas media. Dan selanjutnya, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait dampak budaya K-pop, mendukung inisiatif masyarakat untuk mempromosikan kebudayaan lokal dan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Selanjutnya itu menciptakan keseimbangan antara konsumsi budaya asing dan lokal agar masyarakat tidak kehilangan identitas budayanya. Menyadarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam aspek seperti bahasa, nilai-nilai tradisi, pemberdayaan masyarakat. Nah, bisa kita tahu apapun yang masuk ke Indonesia ini, seharusnya kita bisa sama-sama saling mengayomi dari segi dasarnya dari pendidikan serta sumber daya masyarakat lebih melakukan sebuah diskusi bahwa budaya kita tidak boleh kalah, tidak boleh terlupakan atau tergantikan dengan adanya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Baik ke kesimpulan, pengaruh budaya K-pop yang melanda Indonesia telah menciptakan gelombang antusiasme di kalangan mahasiswa seperti saya. Dari musik yang menghipnotis hingga fashion yang memikat, K-pop telah merajai hati pikiran banyak orang. Meskipun begitu, sebagai mahasiswa perlu bagi kita untuk melihat lebih dari sekedar ketertarikan berselera. K-pop bukan hanya sekedar tren, tapi juga cermin dari perubahan sosial meskipun kita terpesona oleh gaya hidup yang dibawa oleh idol-idol. Kita juga harus mengakui keunikan budaya kita sendiri. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga keberagaman budaya dan menggabungkan dengan semangat global. Mari kita ambil yang terbaik dari K-pop, namun tetap menjaga akar budaya kita. Sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi jembatan antara dua dunia, memupuk pengertian dan menghormati perbedaan. Dengan cara ini, kita bisa merangkul pengaruh K-pop dengan bijak dan mewujudkan menjadi energi positif memberdayakan dan mempersatukan masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.